Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 023. Kan di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul penerapan drone berbasis Internet of Things atau IoT untuk pengantaran barang secara otomatis. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Pak Prof. Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah e-logistik. Anggota FRI kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Tarayan dengan NIM 1203223075. Saya Muhammad Akmal Amirullah dengan NIM 1203220091. Saya Anissa Zahar dengan NIM 1203223023. Baik, untuk poin yang pertama di sini ada purpose and requirement, yang dimana untuk purpose and requirement di sini terdapat kategori dan penjelasan untuk sistem IoT sendiri. Yang pertama itu ada purpose. Purpose di sini sistem drone berbasis IoT yang memungkinkan pengantaran barang secara otomatis dengan navigasi berdasarkan koordinat GPS. Untuk behaviornya sendiri di sini ada dua tipe. Yang pertama ada auto dan manual. Untuk auto sendiri di sini drone bisa terbang secara otomatis menuju titik waypoint berdasarkan data koordinat dari pengguna. Yang dimana di sini bisa bisa kita bayangkan bahwa drone sendiri bisa kita perintah untuk mengantarkan barang berdasarkan data yang kita mau. Untuk secara manual, pengguna dapat mengendalikan drone melalui aplikasi saat dibutuhkan. Untuk mengendalikan drone-nya sendiri, kita melalui aplikasi PNUP Drone Tracker, yang dimana kita untuk cara kerjanya sama dengan auto juga, berdasarkan data apa yang kita mau. Selanjutnya ada sistem manajemen, yang dimana sistem manajemen ini harus mendukung monitoring posisi drone secara real time melalui aplikasi pelacakan seperti PNUP Drone Tracker. Benefitnya di sini pengguna dapat mengetahui status drone dan lokasi secara akurat atau real time. Selanjutnya data analis, yang dimana sistem ini memproses data koordinat GPS untuk menentukan waypoint atau titik drone sendiri. Dan sistem akan mengolah data secara lokal melalui node MCU 8266 dan perangkat pendukung lainnya untuk menghindari ketergantungan terhadap server eksternal. Selanjutnya ada aplikasi deployment. Sistem aplikasi PNUP Drone Tracker ini dapat melacak dan diakses dari perangkat pengguna melalui jaringan WiFi yang aman, dan untuk datanya sendiri kita dapat mengantarkan dan disimpan di perangkat lokal untuk meningkatkan privacy. Untuk keamanannya sendiri atau security di sini ada dua tipe. Yang pertama ada autentikasi pengguna untuk akses aplikasi, dan enskripsi jaringan WiFi untuk melindungi data lokasi pengguna. Contohnya seperti kita ngasih password dan PIN dan lain-lain. Ya, selanjutnya ada proses model specification. Di sini ada 3 state. Ada pertama tuh ada start of a process, yang kedua ada description box, sama ada state of attribute. Dimulai dari mode, ada 2 mode, atau auto sama manual. Yang auto itu berarti kita tuh terbang menuju waypoint berdasarkan data koordinat. Yang kedua ada manual, yaitu mengendalikan drone melalui aplikasi. Lalu tahap ketiga itu ada domain model specification yang di sini terdapat 6 domain model, yaitu ada physical entity yang mencakup user atau pelanggan, yang dimana ini pihak yang melakukan pemesanan dan penerimaan barang. Terus ada operator, pihak yang mengelola dan memantau operasi drone. Kemudian ada drone, perangkat fisik yang digunakan untuk mengantarkan barang. Kemudian ada paket barang, yang objek fisik yang diangkut oleh drone. Kemudian ada virtual entity yang mencakup user profiling, mana informasi digital pelanggan yang berisi lokasi dan preferensi. Kemudian ada mission data, kan informasi waypoint atau titik rute dan rencana penerbangan drone. Kemudian ada virtual drone, merupakan representasi dari status dan lokasi drone dalam sistem. Kemudian ada paket virtual,
yang merupakan data digital yang menggambarkan atribut barang seperti berat dan tujuan. Kemudian ada device. Device ini ada 4, yaitu Pixhawk controller, yang dimana ini akan mengontrol utama pada drone untuk navigasi. Kemudian ada GPS modul u-blox Neo 6M yang merupakan yang berfungsi untuk menentukan lokasi drone secara real time. Terus ada Node MCU ASP8266 merupakan modul Wi-Fi yang menghubungkan drone ke internet. Kemudian ada smartphone atau berfungsi sebagai perangkat pelanggan dan operator untuk memantau dan berinteraksi dengan sistem. Kemudian ada resource. Resource ini cakup location data, network connection, battery battery power, dan mission planner software. Kemudian ada service. Service ini merupakan layanan yang ada dalam sistem ini, yaitu ada waypoint navigation, delivery tracking, automatic package delivery, data communication, dan error reporting. Nah, selanjutnya ada domain model specification. Nah, ini tuh kita dimulai dari eh, yang pertama ada physical entity-nya dulu, yaitu drone. Nah, itu berhubung ke beberapa komponen dari service, resources, sama smartphone-nya, sama device-nya. Nah, misalkan dari drone itu, misalkan dari service. Service itu kan berarti ada aktif digital artifact up, terus sama human user atau pedestrian itu tuh dikendalin sama user. Terus ada virtual entity, ada user profiling, mission data, virtual drone, sama paket virtual yang berhubung ke service. Selanjutnya ada device, udah otomatis, udah pasti itu tuh smartphone kan yang bisa mengendalikan drone. Terus ada di device itu ada baterai, ada komponennya itu yaitu baterai power, no ada MCU, terus ada GPS sama Pixhawk controller. Terus selanjutnya ada resources yang berhubung ke device, ada location data, network connection, battery power, sama mission planner. Baik, selanjutnya ada information model specification. Yang pertama kita tahu bahwa komponen utamanya itu di virtual entity di sini ada drone, yang dimana drone ini bisa kita bilang fungsinya state transition. Yang pertama ada take off, yang kedua ada hovering, yang ketiga ada drop barang, dan yang keempat ada return to home. Nah, jadi si fungsi dari drone ini tuh berhubungan dengan virtual entity-nya. Jadi yang pertama itu kita bisa lihat di sini ID drone 1, tipe entitasnya itu ada UAV quadcopter, dan selanjutnya kita bisa tahu di dalam UAV quadcopter itu ada atribut sendiri, yang dimana di sini bisa kita bilang adalah atribut dari drone-nya. Yang pertama itu di atributnya ada latitude, yang dimana latitude di sini adalah posisi geografis drone berdasarkan lintang. Dan yang kedua ada longitude. Longitude itu di sini ada posisi geografis drone berdasarkan bujur. Yang ketiga itu ada altitude. Altitude ini mencakup ketinggian drone, dan untuk statusnya di sini ada status operasional, yang dimana ada on dan off. Nah, untuk mengkonekkan ke IoT sistem komponennya itu di sini kita memakai node MCU. Tapi tidak cuma itu, di sini komponennya kita bisa lihat ada GPS Neo 6M dan database, yang dimana tiga komponen ini saling berkaitan. Dua komponen node MCU dengan GPS Neo 6M itu bakal ngirim ke database, yang dimana di komponen di sini kita bisa lihat ada atributnya juga. Atributnya sendiri kita harus mempunyai koneksi internet. Dan untuk yang kedua itu adalah titik data atau waypoint data. Nah, setelah kita menemukan atau memenuhi apa yang
sudah diberikan pada atributnya, maka kita akan atau bisa mengirim data ke virtual entity aplikasinya. Yang dimana aplikasinya sendiri di sini adalah PNUP Drone Tracker. Untuk fungsinya itu untuk melacak lokasi. Nah, setelah kita send datanya ke aplikasi, maka si user ini bakal bisa melihat lokasi dan lokasi secara real time position. Masuk ke tahap 5, ada spesifikasi dari layanan yang seperti sudah dijelaskan di domain specification terdapat 5 layanan, yaitu Waypoint Navigation Service yang jenis layanannya itu penentuan jalur penerbangan otomatis berdasarkan koordinat GPS. Kemudian untuk inputnya ada titik waypoint atau rute yang akan dipakai dan yang dikirimkan yang diinput dari operator. Untuk outputnya, drone akan mengikuti rute yang ditentukan sesuai waypoint. Kemudian untuk endpointnya ada GPS modul dan sistem penerbangan drone. Jadwalnya sebelum penerbangan dimulai dan selama drone dalam mode otomatis. Untuk prasyaratnya, ada lokasi waypoint yang terkonfigurasi dengan benar. GPS dan sistem kontrol drone aktif dan siap digunakan. Efeknya, drone akan mengikuti jalur yang optimal menuju lokasi tujuan. Kemudian ada layanan komunikasi data atau data communication. Untuk jenis layanannya itu communication, inputnya data dari sensor drone, instruksi dari operator, dan komunikasi status site. Untuk outputnya, informasi status penerbangan dan pengiriman diterima user dan operator. Endpoint, komunikasi via protokol IoT, MQTT, atau HTTP. Jadwalnya selama sistem drone dan IoT aktif. Untuk prasyaratnya, drone terhubung dengan jaringan IoT, sensor, dan perangkat komunikasi pada drone berfungsi dengan baik. Untuk efeknya, user mendapat informasi secara real-time mengenai status pengiriman. Next slide, sini ada layanan drop barang otomatis atau drop mechanism service. Untuk jenis layanannya akuator, inputnya perintah dari sistem untuk menurunkan barang, outputnya barang dilepaskan dari drone dengan mekanisme penjepit servo. Endpointnya itu modul servo yang mengatur mekanisme drop barang. Jadwalnya aktif pada waypoint terakhir saat sistem mencapai ketinggian tertentu. Prasyarat lokasi tujuan telah mencapai drone, mekanisme servo berfungsi dengan baik. Untuk efeknya, barang sampai di lokasi tujuan sesuai koordinat. Kemudian terdapat 3 layanan lagi, yaitu layanan pemantauan posisi drone. Next slide. Atau drone 3. Dan terakhir ada layanan laporan error atau error reporting yang memiliki komponen-komponen yang sama seperti layanan lainnya. Untuk diagramnya dapat di sini ada virtual entity-nya itu ada 2, ada waypoint navigation dan drone tracking service, yang dimana masing-masing entity type-nya itu, kalau untuk waypoint navigation yaitu waypoint dengan ID status stasiun 1, dan drone tracking service entity type-nya itu drone dan ID statusnya itu stasiun 1. Untuk titik waypoint-nya, untuk atributnya ada waypoint, atribut name-nya waypoint, dan atribut type-nya itu stasiun. Yang di sini output-nya ada 2, yaitu titik waypoint terlihat dan titik waypoint tidak terlihat. Untuk drone tracking, atributnya itu drone, atribut name-nya masih sama yaitu waypoint, dan atribut type-nya itu state atau status. Di sini memiliki 2 output, yaitu status on dan status off. Baik, untuk selanjutnya ada IoT level specification yang dimana kita bisa tahu bahwa device di sini ada drone, node MCU dan node MCU ESP8266, GPS dan servo. Baik, setelah kita tahu device-nya, maka kita akan mengkonekkan ke resource, atau resource ini berfungsi sebagai koneksi ke controller control service. Nah, setelah kita
di resource sendiri, kita akan ke control service, maka kita akan mengendalikan koordinat waypoint atau titik waypoint. Setelah titik waypoint atau titik koordinat ditemukan atau ditentukan, maka kita akan mengirim ke database dan menyimpan data, lokasi, dan status. Setelah kita menyimpan, maka ada yang namanya proses untuk pengiriman data ke aplikasi, yaitu namanya REST service. Dia berfungsi sebagai pengirim dari database ke aplikasi, yang dimana aplikasinya sendiri di sini adalah PNUP Drone Tracker yang bisa monitoring dan melacak secara real time. Kemudian masuk ke tahap 7 yaitu Functional View Specification. Functional View Specification ini mendefinisikan fungsi-fungsi sistem IoT yang dikelompokkan menjadi kelompok fungsional. Kelompok ini mencakup ada application, manajemen, service, communication, security, dan device. Yang dalam kelompok tersebut terdapat fungsi-fungsi yang saling berkomunikasi dengan domain model, specification, dan information model. Terlihat di sini untuk device sendiri terhubung dengan device dan manajemen bagian database manajemen. Kemudian ada resource yang terhubung dengan device dan device management. Kemudian untuk controller service saling berkomunikasi dengan application management. Terus untuk database itu terhubung dengan security bagian authorization dan juga application. Untuk REST service saling berhubungan dengan service. Dan untuk aplikasi atau PUNP Drone Tracker, dia terhubung dengan database management, application, dan security pada bagian authentication. Oke, selanjutnya ada operational view specification. Di sini ada di diagram ini tuh kita memberikan gambaran rinci tentang bagaimana sistem pemantauan drone ini berjalan secara teknis. Terus diagram ini tuh menunjukkan aliran data, terus interaksi antar komponen dan teknologi spesifik yang digunakan. Bisa dilihat misalkan dari aplikasi berhubungan kayak dari web application server, sama database server. Terus dari security itu tuh ada authentication sama authorization. Terus di communication ada communication protocol sama communication API. Terus di manajemen itu tuh ada native service sama web service. Oh, itu tuh yang service itu. Yang manajemen tuh ada aplikasi manajemen sama database manajemen, dan yang tadi device itu berhubungan sama sensor dan aktuator dan computing device. Yang mana dari drone ini tuh kan mengumpulkan data melalui sensor, lalu data dikirimkan ke server untuk diproses dan disimpan hingga akhirnya ditampilkan pada aplikasi web yang digunakan pengguna untuk memantau drone. Diagram ini juga mencakup aspek keamanan seperti autentifikasi dan otoritas pengguna serta berbagai protokol komunikasi yang digunakan secara keseluruhan. Diagram ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem ini bekerja dari sudut pandang teknis dan operasional. Baik, selanjutnya ada device and component integration. Oke, mungkin di sini saya akan review kembali tentang komponen yang sudah dijelaskan pada domain model specification. Oke, di sini kita bisa tahu bahwa hubungan antar komponennya. Yang pertama, di gambar yang pertama ini kita bisa lihat ada komponen Fixhouse 248 sebagai flight controller untuk stabilisasi dan pengaturan komponen. Yang kedua ada motor brushes dan ESC Electronic Speed Controller untuk memberikan daya angkat dan mengatur kecepatan motor. Yang ketiga itu ada modul GPS U-Blocks Neo 6M untuk menentukan posisi drone.
Yang keempat itu ada baterai LiPo 14,8 volt sebagai sumber daya utama. Kelima itu ada remote control dan receiver untuk pengendalian secara manual. Dan yang terakhir itu ada sistem ini dirancang untuk memastikan stabilitas dan kontrol drone dengan baik dalam mode manual maupun otomatis. Jadi semua komponen yang tadi saya sebut itu saling berhubungan eh, baik dalam mode manual maupun otomatis. Selanjutnya ada gambar kedua yang dimana di sini ada mode Wi-Fi portable, ada ESP8266 dan Neo 66M GPS modul. Bagian ini menjelaskan tentang modem Wi-Fi portable yang saling berhubungan dengan ESP8266 dan selanjutnya berhubungan dengan Neo 6M GPS modul. Fungsinya sendiri sebagai konektivitas untuk sistem IoT yang memungkinkan pengirim dapat mengirim data lokasi dan status drone ke server melalui jaringan internet sehingga user dapat memantau posisi drone melalui aplikasi seperti PNOP Drone Tracker. Dan integrasi ini sangat penting dalam memungkinkan komunikasi data antara drone dan pengguna secara real time. Baik, untuk selanjutnya bisa kita lihat foto yang di sini ada satelit, dari satelit ke U-Blox Neo 6M GPS modul dan berhubungan dengan ESP8266 tadi dan selanjutnya ke modem Wi-Fi. Setelah kita tahu komponen di sini, kita akan mengirimkan ke database. Dan selanjutnya untuk yang manual, kita memerlukan aplikasi PNOP Drone Tracker untuk menginput data lokasi dan data apa yang kita inginkan untuk mendrop barang. Selanjutnya akan dikirim ke database juga. Nah, fungsinya sendiri di sini yang pertama untuk menentukan jalur drone melalui mission planner berdasarkan koordinat waypoint yang dikirimkan oleh user. Yang kedua, melacak posisi drone menggunakan triangulasi satelit GPS atau GPS modul. Yang ketiga, menyimpan data ke database untuk memberikan informasi lokasi secara real time kepada pengguna melalui aplikasi mobile atau di aplikasi PNOP Drone Tracker. Nah, sistem ini tuh dirancang untuk memanfaatkan konektivitas IoT yang mendukung pengantaran barang secara otomatis dan akurat sesuai jalur yang telah ditentukan. Data lokasi ini eh, berbentuk waypoint atau titik koordinat untuk membantu drone dalam menjalankan misinya. Baik, selanjutnya adalah aplikasi development atau tahap pengembangan aplikasi. Oke, tahap pengembangan aplikasi di sini kita mengembangkan aplikasi PNOP Drone Tracker dan untuk aplikasi websitenya satu lagi itu ada ArduPilot untuk melihat lebih detail. Aplikasi ini dikembangkan yang berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai komponen yang telah dirancang pada tahap-tahap sebelumnya. Seperti komunikasi dari GPS, pengendalian drone melalui Vision Planner, serta pemantauan posisi drone secara real time. Oke, di sini PNOP Drone Tracker ini dirancang sebagai yang pertama untuk menerima data koordinat GPS latitude dan longitude yang dikirim melalui node MCU ESP8266 yang kemudian ditampilkan dalam peta digital seperti ini, sehingga pengguna dapat melacak lokasi drone selama proses pengiriman. Itu juga berfungsi sebagai kita melacak sebuah barang juga. Ini udah sampai mana dan drone-nya terbawa angin atau terbawa arus atau tidak. Nah, yang kedua ini berfungsi sebagai antarmuka bagi pengguna untuk mengirimkan lokasi tujuan pengirim dalam bentuk link koordinat yang kemudian diproses oleh mission planner sebagai titik waypoint. Nah, ini tuh kita jadi bisa mengirimkan lokasi tujuannya melalui link koordinat atau kita memasukkan koordinat yang ada di Maps bisa dan atau kita membentuk koordinat dalam jangka yang bisa kita hitung sendiri di lokasi penerbangan drone-nya.
Yang ketiga, melalui aplikasi ini, operator dapat memonitor dan memastikan drone menjalankan tugasnya sesuai jalur yang telah ditentukan dengan fitur pelacakan akurat dan pengiriman data secara cepat melalui jaringan IoT. Nah, untuk aplikasinya sendiri ini berfungsi sebagai monitor atau memastikan drone menjalankan tugasnya. Jadi kita bisa ngelacak juga, tidak hanya melacak, tapi kita bisa mentransfer data atau mengirimkan data. Kita mau ngirim barang sampai mana sih pakai drone ini yang telah ditentukan kan. Dan fiturnya sendiri itu tadi di sini jelasin ada pelacakan akurat dan pengiriman data secara cepat. Untuk itu kita bisa melacak secara akurat dan mengirimkan barang secara cepat melalui jaringan IoT dan drone barang ini. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi metodologi perancangan sistem IoT yang digunakan dalam tugas ini tuh menekankan pendekatan sistematis untuk mengatasi tantangan implementasi sistem IoT. Metodologi yang digunakan itu tuh diusulkan oleh Bahga dan Madiseti serta Fiereria yang mencakup beberapa tahapan penting kan. Ada 10 tahapan yang mulai dari purpose and requirement specification, process specification, domain model specification, sampai ke application development yang terakhir. Nah, tahapan ini tuh memungkinkan sistem drone untuk diimplementasikan secara optimal dengan memperhatikan aspek keamanan, efisiensi, dan skalabilitas. Terus penggunaan metodologi 3 fase Ferraria dan kerangka kerja dari Bahga dan Madiseti membantu menyusun proses desain IoT dengan fokus pada interoperabilitas, pengelolaan data, serta efisiensi operasional. Penerapan ini memastikan drone dapat berfungsi secara otomatis dan responsif dalam pengantaran barang, termasuk pengolahan data secara lokal untuk menghindari ketergantungan pada server eksternal. Baik, sekian mungkin penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.